Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Amang sadayana, judul kajian dina wengi ayeuna nyaeta Allah tempat berlindung. Ternyata Bapak Ibu semuanya, segala sesuatu yang kita lakukan itu dimulai dengan rasa khawatir atau rasa takut sehingga perlu meminta perlindungan. Contoh, Ustadz Zainal bade melak pare, ada rasa di dalam hatinya takut pare nateh tejanten, ku berit lah, ku hama lah. Cik perasaan seperti itu wajar atau tidak? Wajar. Ibu-ibu bade gegeroh, wajar ada perasaan di dalam hati sieun caina saat atanapi khawatir hasil gegerohnya tidak bersih. Atau bapak-bapak yang mau buka usaha, apapun usahanya, wajar memiliki sifat takut atau khawatir jika usahanya tidak berjalan dengan lancar karena gangguan yang mungkin terjadi. Lalu keluarlah ucapan atau ungkapan baik di dalam hati ataupun di lisan meminta perlindungan. Contohnya, ya Allah lindungilah saya dan toko saya dari pencurian atau dari penipuan atau dari apapun yang bisa merugikan. Nah, hal-hal inilah yang masuk dalam judul kajian malam hari ini. Bahkan ulah tebih teuing we kapungkur Pak Haji nuju nikah. Sabada akad pan aya sunnahna dicepeng naonna ubun-ubun istrina dicepeng. Ubun-ubunna teh dicepeng. Teras ngadoa, kumaha doana? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari istriku ini dan aku berlindung dari keburukan yang ada pada istriku ini. Berarti bahaya istri teh. Di salah satu sisi, di satu sisi ada kebaikan, di sisi yang lain ada bahaya, sehingga kita memohon perlindungan kepada Allah agar dijaga dari perilaku-perilaku yang bahaya dari istri kita. Dan Allah kuatkan dalam Al-Quran. Seperti apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum. Bahasa nage menggunakan musuh bagi kalian. Ada dari istri-istri kalian dan anak keturunan kalian yang menjadi musuh kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Namun musuh di sini bukan seperti Israel.
Tapi musuh di sini adalah ujian, fitnah. Kumaha Bang Duri? Musuh dalam selimut. Nah, iya. Musuh dalam selimut. Nah, berarti Bapak Ibu semua, secara kebiasaan kita selalu berlindung dari apapun. Oleh karena itu ada 7 poin dari judul kajian ini yang akan bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah dalam segala perkara, kecil ataupun besar, urusan dunia ataupun akhirat, hukumnya wajib dan disyariatkan. Jadi meminta perlindungan dalam segala perkara kepada Allah hukumnya disyariatkan. Ibu-ibu badai melak cengek. Disyariatkan meminta perlindungan kepada Allah agar cengek yang ditanam dijauhkan atau dijaga dari hama yang akan merusak. Bapak-bapak akan berangkat menuju tempat usaha, disyariatkan meminta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan selama perjalanan dan diselamatkan selama bekerja. Ustadz Ari di Bademenggal disyariatkan meminta perlindungan kepada Allah agar selama bermain sepak bola diselamatkan dari kekalahan. Walaupun kekalahan itu bagian dari permainan. Ada yang menang, ada yang kalah. Setidaknya diselamatkan satu dari cedera. 2 diselamatkan dari rasa kecewa, jengkel, emosi. Dan lain semacamnya. Atau yang senang bersepeda. Disyariatkan untuk meminta perlindungan selama bersepeda, aktivitasnya dijaga atau memang sepedanya dijauhkan dari trouble, dari masalah pegat rantai, kempes ban, rem blong. Nah, itu bagian dari sesuatu yang kita khawatirkan, maka disyariatkan meminta perlindungan. Bahkan Rasulullah SAW, Bapak Ibu, pami bade diteliti, semua perkara yang kita lakukan itu diajarkan doa. Ibu-ibu sate acan sumping ka pangaosan beberasi heula. Lebet ka WC, ka kamar mandi ngadoa heula. Naon doana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu atau darimu dari gangguan jin atau setan yang berada di dalam kamar mandi. Kamar mandi itu, Bapak Ibu, ada kebaikannya, ada manfaatnya atau tidak? Ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, upami teu aya kamar mandi bade di mana kehampangan? Manyana luhur kursi. Berarti adanya kamar mandi itu memberikan manfaat. Tetapi madorotnya lebih besar, sehingga doanya tidak meminta kebaikan. Rasulullah mengajarkan doa masuk kamar mandi itu tidak meminta kebaikan dari kamar mandi, tetapi meminta perlindungan dari godaan atau dari bahaya kamar mandi. Minimal berdoa agar tidak tisoledat, kesananya agar tidak banyak menghayal, agar tidak berlama-lama dan lain semacamnya. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran saja sebelum bismillah itu kita membaca a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Quran itu isinya banyak manfaat atau banyak bahaya? Tidak ada bahaya sedikit pun, isinya manfaat
semua, tapi tetap Rasulullah mengajarkan memohon perlindungan ketika hendak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ilmu yang kita ambil dari Al-Quran itu ternyata setan bermain untuk menghalangi kita dari beramal. Sok maca Al-Quran geura Bapak Ibu isi nate ilmu sadaya. Teu aya sakalimat pun dalam Al-Quran yang bukan ilmu. Semuanya ilmu. Dan setan tidak membiarkan kita. Setelah itu mereka menghalangi kita agar tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran. Maka kita meminta perlindungan ketika membaca Al-Quran itu artinya kita memohon kepada Allah agar bisa beramal dari ilmu yang kita baca dalam Al-Quran. Meminta perlindungan. Ketika kita makan, ada doanya? Ada doa perlindungan nggak di dalam makan? Satu-satunya doa yang langsung diijabah oleh Allah adalah doa makan. Kumaha doana teh? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ternyata ada doa perlindungan. Wa qina. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan dalam makananku ini dan dalam aktivitas makanku ini. Fima razaqtana, dari apa yang engkau telah rezekikan kepada kami. Wa qina, dan lindungilah kami dari azab neraka. Doa makan tapi dikaitkan dengan azab neraka. Ada apa di balik makan kita? Rasulullah mengajarkan meminta perlindungan dari neraka dalam aktivitas makan. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Sampai segitunya, padahal cuma makan. Tapi disyariatkan berdoa meminta perlindungan diselamatkan dari api neraka. Kata para ulama, beberapa sebab Rasulullah menyimpan doa meminta perlindungan ketika kita makan adalah karena kebanyakan manusia lalai tentang hakikat siapa yang memberi rezeki, memberi makan kepada kita. Mereka kebanyakannya merasa bahwa kita bisa makan dari hasil kita bekerja. Kita bisa makan dari uang yang kita dapatkan. Kita bisa makan karena kita menjaga kesehatan. Mereka lupa bahwa hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Numawi tanda jalmi nu hilap anu lalai kepada nikmat Allah tersebut, sok hilap ngadoa. Orang yang suka lupa berdoa sebelum makan itu tanda hatinya lalai tentang hakikat yang memberi makan tersebut. Tetapi saking cintanya Rasulullah, tetap beliau mengajarkan kalau kita lupa doa makan di awal, berdoalah ketika kita ingat. Saking cintanya, saking bagerna. Kumaha doana pami hilap? Bismillahi awaluhu wa akhiruh. Kemudian kembali kepada yang tadi, satu-satunya doa yang langsung diijabah oleh Allah adalah doa makan. Ngadoa Allahumma barik lana fima razaqtana, langsung ngahuap. Doa meminta ingin pergi haji atau umroh kedah ngantosan lami duka sabaraha tahun ngantosan anak. Doa meminta ingin punya rumah, punya kendaraan, punya harta benda, terkadang lama menanti menunggu ikhtiar. Tapi doa mau makan 1 detik 2 detik langsung diijabah. Dan itu nikmat yang sering kita lupakan. Oleh karenanya Bapak Ibu semua, meminta perlindungan kepada Allah dalam segala perkara hukumnya disyariatkan. Poin kedua, di antara kebiasaan orang jahiliyah. Jahiliyah itu artinya orang-orang yang hidup di zaman sebelum datangnya Islam.
Dan ketika datang Islam pun orang-orang jahiliyah masih ada. Dan hari ini pun sepertinya kita kembali hidup di zaman jahiliyah episode 2. Walaupun sudah datang Islam, teknologi canggih, kemudahan duniawi Allah bukakan, tapi seakan-akan sebagian besar manusia hidup dalam kejahilian. Nah, salah satu kebiasaan orang jahiliyah itu, Bapak Ibu, kalau melewati tempat yang baru dan dianggap angker, mereka suka teriak-teriak. Yang mereka percayai bahwa jin tersebut menjadi penghuni di tempat tersebut. Maka ketika melewatinya, mereka menyebut-nyebutnya untuk meminta perlindungan kepada jin penghuni tempat tersebut agar diselamatkan. Terjauh benten dengan kebiasaan orang jahiliyah zaman sekarang. Ketika melewati tempat angker karena motor, diklakson. Punten. Kumaha mun aya nu ngajawab, kumaha mun aya nu nyerenteng. Sanorek nahan. Kan gitu sok sering pan nu jahiliyah zaman ayeuna. Alangkung ka jalan sisi kuburan punten. Kadang-kadang suka anu ngagorok, pedah sieun. Itu teh kebiasaan orang-orang jahiliyah. Pami ka gunung bapak-bapak sok aya kuncen anu ngawartosan gitu. Kadeu pami ngalangkung pos ieu, palih dieu bilih aya eyang nuju naon? Nuju moyan panginten. Nuju siduru jigana teh. Sok aya nu kitu. Itulah perbuatan jahiliyah. Maka Nabi mengajarkan man nazala manzilan, sahajalmi anu nyalikan hiji tempat, mau rumah yang baru atau melewati tempat yang angker kata orang-orang, maka kata Nabi ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafalkan doa ini. Aku meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan. Lalu kata Nabi, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili zalika. Jaminannya orang tersebut akan dijaga dari semua keburukan yang mungkin terjadi di tempat tersebut. Nah, bapak-bapak anu badai usaha gaduh tempat engal, atanapi gaduh bumi engal, atanapi gaduh sawah engal, lahan engal. Nah, biasakan memulai dengan doa tersebut, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibu-ibu nu gaduh senal engal, sapatu engal, kantong engal, nah doana ieu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam segala hal kita dianjurkan berdoa dengan doa ini. Dan banyak kisah ya keajaiban doa ini. Salah satunya bagi para praktisi ruqyah, doa ini sangat manjur. Tidak membaca Al-Fatihah, hanya dengan doa ini saja jin-jin kafir itu sudah ketakutan. Nah, maka Bapak Ibu, ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan, takut miskin, takut gagal, takut rugi, takut sakit, lawan dengan doa ini. Allah akan menjaga dari segala keburukan urusan-urusan kita. Poin yang keempat, barusan yang ketiga ya Bapak Ibu. Sunnah atau dianjurkan berdoa auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu poin ketiga. Jadi poin ketiga, Rasulullah mengajarkan sallallahu alaihi wasallam agar membaca doa tersebut ketika melewati sebuah tempat yang menakutkan atau mengisi rumah yang baru, tempat yang baru, itu dengan doa tersebut. Sekarang poin keempat, meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang ia tidak mampu melakukannya. Meminta perlindungan kepada makhluk, baik makhluk hidup ataupun makhluk mati, dalam perkara yang si makhluk tersebut tidak mampu melakukannya. Cik kinten-kinten hukumnya apa? Syirik asghar, syirik akbar.
syirik akbar. Meminta perlindungan kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu melakukannya, maka hukumnya syirik akbar. Contoh, meminta kepada orang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu meminta kepada orang soleh agar diselamatkan dari api neraka. Bisakah orang soleh menyelamatkan orang lain dari neraka? Tidak bisa. Maka hukum meminta perkara yang seperti itu tidak boleh dan syirik akbar. Yang hidup saja itu tidak boleh, apalagi meminta perlindungan kepada yang sudah mati, datang ke kuburan. Walaupun orang soleh, wahai Syekh Abdul Muhyi, selamatkanlah saya dari api neraka. Syirik akbar itu. Tapi kalau meminta doa dari orang soleh yang masih hidup boleh. Wahai Ustadz Jenal yang soleh, doakan saya agar saya diselamatkan dari api neraka, boleh. Tapi kalau Ustadz Jenalnya sudah meninggal, datang ke kuburannya, wahai Ustadz Jenal, doakan saya agar diselamatkan dari neraka, tidak boleh. Kenapa? Karena orang meninggal sudah tidak bisa lagi beraktivitas melakukan amal soleh, nggak bisa. Jadi orang yang sudah meninggal itu walaupun soleh, dia tidak bisa beraktivitas melakukan satu amalan. Salah satunya mendoakan yang masih hidup, tidak bisa. Orang yang sudah meninggal selesai urusannya, laras tuh. Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu, amalnya terhenti, hanya tersisa pahala-pahala yang pernah ia lakukan. Nah, maka harus dipahami bahwa meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut tidak mampu, maka hukumnya syirik akbar. Salah satu contohnya tadi, meminta diselamatkan dari neraka atau meminta diselamatkan dari bencana alam yang manusia siapapun tidak mampu. Contoh, minta ke dukun agar dihentikan lumpur lapindo. Lumpur lapindo di Sidoarjo, dugi ka ayeuna masih keluar bekas pertambangan. Datang ke dukun, kata dukun, sembelih seekor kerbau atau sapi lan lemparkan ke kubangan lumpur tersebut. Niscaya akan menyelamatkan masyarakat Sidoarjo. Jadi si dukun dianggap bisa menyelamatkan masyarakat dari lumpur lapindo atau bisa menghentikan bencana alam tersebut. Maka itu pun hukumnya syirik akbar. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang mampu menghentikan bencana alam yang dahsyat yang terjadi. Kalau menjaga atau merawat supaya tidak terjadi bencana masih bisa. Contoh, Bapak Ibu tidak membuang sampah ke sungai, termasuk santri ini. Saya peringatkan kepada seluruh santri yang ikhwan khususnya, tidak membuang sekecil apapun sampah ke sungai. Tidak boleh. Nah, kalau menjaga, merawat itu bisa. Tapi kalau sudah terjadi, menghentikan tidak bisa. Kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Upami mules, Bapak Ibu mules, sok misalkan batu, meminta perlindungan supaya tidak kabarosotan kepada sebuah batu. Hukumnya bagaimana? Sok kayak anu gitu, kabungkur. Diperhatikan oleh saya, ternyata bukan batunya yang menahan tidak buang air besar, tetapi pikiran kita dipindahkan. Yang tadinya fokus mikiran kumaha hoyong engal micen, tiba-tiba mikiran batu.
sehingga lupa kita sedang mules. Nah, jadi sugesti tadi. Jadi yang merubah itu bukan batunya tapi sugesti kita. Maka dalam ilmu kedokteran ada ilmu hipnoterapi. Gimana caranya melupakan hal-hal yang membuat sakit hati, membuat sedih, membuat kecewa. Dan itu bisa dilatih. Contoh ya latihan anak Bapak Ibu. Bapak-bapak khususnya. Upami nuju di Walungan, suara gemerincik air itu beda-beda. Ada dari yang batu ini, ada yang dari batu sana. Nah, cara melatihnya, fokuskan mendengar gemerincik suara air dari batu yang ini. Dan Bapak Ibu akan lupa dari suara yang sebelah sana. Dan suka kejadian, Bapak Ibu, upami aya nuju ngaos, ditaros ku abdi. Tadi Mang Tedi aya swanten motor ngalangkung teu. Bisa ingat, bisa tidak. Sesuai dengan perhatian otaknya kepada pengajian ini. Kalau fokus ke sini, tidak akan terdengar suara naon? Suara motor. Karena fokusnya di sini. Sok sering geringnya, Ustaz Aridi ari warung di payun buka teu, dukanya. Padahal mah kalewatan dan katingali kumatana, tapi otaknya tidak ngesep sebab fokus otaknya kepada tujuan yang dituju. Sering kan gitu? Nah, maka begitulah tentang meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu melakukannya, maka hukumnya syirik akbar. Yang kelima, meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang ia mampu melakukannya. Makhluk tersebut mampu melakukan hal tersebut. Disertai keyakinan. Ini ada syaratnya. Disertai keyakinan bahwa hakikat yang memberikan perlindungan adalah Allah, bukan makhluk tersebut. Nah, ini syaratnya di dalam hati. Disertai keyakinan bahwa hakikat yang memberikan perlindungan adalah Allah, bukan makhluk tersebut. Maka hukumnya boleh. Boleh. Contoh, ibu bapak meminta perlindungan kepada orang yang ngaronda atau hansip. Aya nama digentos hansip teh namina janten linmas. Kita meminta perlindungan kepada linmas agar kampung kita dijaga dari pencurian. Boleh tidak? Boleh, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Keyakinan di dalam hati bahwa yang hakikatnya menjaga adalah Allah, bukan linmas. Nah, ieu mah perbuatan atau pekerjaan atau aktivitas hati dikembalikan kepada masing-masing. Maka sering-seringlah melatih, dan salah satu latihan agar hati kita bergantung hanya kepada Allah dengan melakukan atau memulai aktivitas dengan berdoa. Jadi doa itu fungsinya selain meminta adalah untuk menyandarkan hati hanya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi doa itu menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meminta perlindungan kepada makhluk yang makhluk tersebut mampu. Linmas mampu gak menjaga keamanan lembur? Mampu. Tetapi ingat, hakikat yang memampukan dia dalam memberikan perlindungan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ke-6, meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang ia mampu melakukannya. Si makhluk mampu melakukannya. Disertai kelalaian hati, sebaliknya dari poin nomor 5. Meminta perlindungan kepada makhluk dalam sesuatu dalam perkara yang makhluk tersebut mampu, tetapi disertai dengan kelalaian hati bahwa hakikat yang memberikan perlindungan adalah Allah, maka hukumnya syirik asghar. Meminta perlindungan kepada polisi
agar menjaga ketertiban masyarakat di saat PSU ini dan menyandarkan segalanya kepada polisi. Hatinya lalai bahwa hakikat yang memberikan perlindungan adalah Allah, maka perbuatan seperti itu hukumnya syirik asghar. Doa-doa yang kita panjatkan sebelumnya itu akan terhapus karena syirik asghar tersebut. Maka ini urusan hati, harus selalu dilatih, harus selalu diasah dengan berpikir. Sebelum meminta perlindungan apapun kepada makhluk, maka pikirkan dulu dan persiapkan dulu hatinya. Contoh, saya menyimpan motor di depan masjid. Kemudian saya menitipkan kepada penjaga atau kepada satpam atau kepada marbot, lindungilah motor saya agar tidak jadi korban curanmor. Nah, itu yang perlu kita latih di dalam hati agar tidak menyandarkan sesuatu tersebut kepada makhluk. Hakikatnya Allah yang memberikan perlindungan, syariatnya, wasilahnya makhluk. Ibu meminta perlindungan kepada carogenya, suaminya. Suami tidak bisa memberikan perlindungan. Hakikatnya yang bisa memberikan perlindungan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata banyak bukti suami-suami yang tidak bisa melindungi istrinya dari kemaksiatan, dari kemiskinan, dari kesengsaraan. Banyak. Karena memang hakikat manusia tidak bisa memberikan perlindungan. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia dibisakan karena Allah, ia diberikan kemampuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tanda orang yang hatinya lalai ketika meminta perlindungan kepada makhluk, berarti dia pelaku syirik asghar. Lalai hatinya ketika meminta perlindungan kepada makhluk, lupa hakikatnya kepada Allah. Tandanya satu, bergembira dan sedih berlebihan. Ketika berhasil sesuatu terlindungi, dia bergembira segembira-gembiranya sampai lupa mengucapkan alhamdulillah. Motor ternyata masih aman di luar masjid. Dugi kaja jempingan motor nanti, saking gembiranya. Atau sedih berlebihan ketika motornya hilang, berarti dia bersandar kepada makhluk, lalai hatinya kepada Allah. Karena hakikatnya motor hilang, kendaraan hilang, atau benda apapun yang hilang, hakikatnya itu iradah Allah, hakikatnya itu keinginan Allah, hakikatnya itu keputusan Allah agar kita belajar sabar. Sendal kita hilang, jangan nyalahin tukang sendal, ulah nyalahkan batur. Tapi itu hakikatnya keinginan Allah agar kita belajar sabar. Kalau mau salahkan diri sendiri. Yang terbaik jangan menyalahkan siapapun. Tapi kalau menyalahkan diri sendiri lumayan tuh, bagus, wajar. Yang paling bagus tidak menyalahkan apapun. Dia serahkan, oh ini iradah Allah agar saya belajar lebih bersabar dan menikmati yang sudah tidak ada. Karena kalau ada jarang dinikmati, kalau sudah tidak ada mungkin bisa dinikmati. Yang pertama itu, bergembira dan sedih berlebihan. Tanda yang kedua adalah tidak menambah semangat dalam ibadah. Tidak menambah semangat dalam ibadah. Berhasil terlindungi apa-apa yang dia inginkan keamanan dari perlindungan tersebut. Tetapi setelah dilindungi, diselamatkan, dijaga, matak semangat acan. Berhasil misalkan hilap nyimpen motor di luar, ternyata aman. Batur mah
leungit, nu urang mah aman. Tapi dengan pelajaran tersebut, nikmat tersebut tidak menambah sedikit pun kita ibadah kepada Allah, maka itu pertanda hati kita lalai dan masih bersandar kepada makhluk, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari syirik asghar yang lama kelamaan sangat berbahaya untuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kita belajar untuk senantiasa meminta perlindungan dalam hal apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk bersyukur dari apa yang Allah berikan dan bersabar dari apa ujian yang Allah timpakan kepada kita. Semua hakikatnya karena iradah Allah Subhanahu wa taala, dan kita belajar dengan senantiasa berdoa dalam segala perkara, sebab dengan doa tersebutlah kita akan bisa belajar menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.